kami pemuda Masjid Al Munawwarah bisa berkesempatan bertemu dengan Ustadz, dan hari ini berada di studio podcast Istimari. Ustadz, terkait dengan Ramadan yang sudah kita Ramadan 1443, bagaimana peran pemuda dalam menyikapi Ramadan di akhir zaman ini? Apakah ada peran-peran pemuda yang bisa disinergikan untuk mengembangkan Islam? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemuda di akhir zaman ini wajib menjadi pemuda masjid. Mereka yang beraktivitas menghidupkan dan menggerakkan masjid. Sudah saatnya para pemuda tampil di garda terdepan ya, untuk mengambil peranan strategis di akhir zaman, dan itu markasnya masjid. Jangan buat yang lain, jangan di tempat lain ya, harus masjid. Apalagi di bulan Ramadan, jadikan sentral kegiatan aktivitas seluruhnya berlangsung di masjid. Itu yang paling penting ya. Kemudian terkait masjid, bagaimana peran pemuda ini menjadi motor peradaban dunia ini? Dari masjid ini bagaimana motivasi untuk para pemuda yang ada di Indonesia? Saya sarankan begini, alhamdulillah sekarang kebangkitan umat itu dimulai dari masjid. Tidak bisa kecuali kembali kepada trek sejarah ya. Karena dalam sejarah kita perhatikan memang Rasulullah SAW mempedulikan masjid itu nomor satu. Dan sampai Rasulullah meninggal diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, diganti oleh Umar, Utsman, Ali. Coba kita bertanya, di masa mereka yang memimpin, adakah mereka punya istana dan buat istana? Padahal Islam di masa Umar bin Khattab sampai memimpin 2/3 dunia. Tapi ada nggak istananya? Tidak ada. Lalu apa? Dan di mana tempatnya? Masjid. Maka semua aktivitas keumatan, aktivitas kenegaraan, bahkan aktivitas politik, hukum, ekonomi, semuanya berlangsung di masjid. Nah, sekali lagi dalam hal ini para pemuda, bila mereka mau membaca sejarah dan mengkaji untuk mengulangi sejarah, ketahuilah para pemuda itu di belakang Rasulullah dulu. Nah, sekarang sejarah itu akan terulang kembali, di mana para pemuda harus kembali mengambil peranan yang paling inti ya untuk kebangkitan Islam. Nah, untuk di Indonesia ada beberapa percontohan masjid ya, seperti Masjid Jogokarian yang ada di Yogyakarta, Masjid Al-Falah yang ada di Sragen, atau Masjid di Pontianak, Kapal Mujalan, Ismu Yahya, dan beberapa masjid-masjid yang hebat saat ini yang bisa membangkitkan potensi umat yang dahsyat, baik dalam hal sosial, budaya, media dan sebagainya. Mari berkunjunglah ke sana. Setidaknya minimal berkunjung di dunia maya, lihat, pelajari, copy paste, lalu terapkan, tiru. Sekarang ini tiru saja, nggak usah banyak berimprovisasi, tiru saja apa yang ada. Dan ada buku strategi memakmurkan masjid yang ditulis oleh Ki Kusnadi Ikhwani. Ini bukunya strategis sekali, bagus sekali. Tafadhol dibaca oleh para pemuda, kita terapkan di masjid-masjid di mana para pemuda berada. Terakhir Bu ya, motivasi untuk kami pemuda Masjid Al Munawwarah di Masjid Al Munawwarah untuk bisa mengembangkan masjid sebagai pusat peradaban di dunia ke depan. Mulai dari Ramadan ini, jangan main tunda-tunda. Waktu untuk Ramadan tinggal beberapa hari saja lagi ya. Mulai dari Ramadan ini, saya sarankan buka di YouTube beberapa percontohan masjid yang ada, terapkan langsung untuk masjid ini. Program Ramadan masjid ini apa? Disamakan saja. Itu yang saya sarankan kepada para pemuda kita yang ada di Masjid Al Munawwarah ini di Gisting ya, di Gisting, Kabupaten Tanggamus. Begitu ya para pemuda-pemuda, antum semuanya demikian merapat. Dan para akhwat merapat, tetapi jangan sampai merapat ikhwan akhwat. Ya, pemuda-pemuda saja merapat, ya akhwat punya bilik tersendiri pula. Nah, tapi hidupkan seluruhnya aktivitasnya di masjid. Oke. Dan saya berharap pada pengurus yang ada juga memfasilitasi para pemuda di masjid sehingga mereka nyaman. 24 jam masjid ini bisa dipakai. 24 jam, termasuk wifi pun diaktifkan, masjid lampu semuanya diaktifkan. Ya, kalau ingin masjid ini bangkit dan umat bangkit, masjidnya kan penuh membludak bagikan Jumatan atau kayak sholat tadi, acara kita tadi itu, semuanya bisa. Syaratnya fasilitasi masjid untuk membuat umat nyaman di situ. Coba lihat di dalam sejarah, umat-umat yang agak stres, yang agak panik, yang agak pening, yang agak sedikit susah dan sebagainya, mereka pergi ke masjid untuk menenangkan hati. Di masjid mereka dibiarkan tiduran. Ini malah ada masjid yang mengatakan di sini tak boleh tidur. Ya, masjid hanya sampai jam sekian lalu ditutup.
Itu sangat memprihatinkan sekali. Kalau kita kembali kepada sejarah, masjid itu terbuka 24 jam, siapapun boleh masuk, bahkan mereka disaranai di prasaranai. Itu yang saya sarankan kepada pengurus Al-Munawarah dan para pemuda, jangan buat game dengan orang tua juga jangan buat game dengan para pemuda, ya. Orang tua cukup suruh tukang kompor di belakang aja, yang muda yang maju meluncur di depan. Jadi orang tua bagikan busur, anak muda bagikan anak panahnya meluncur, gitu ya. Terima kasih Ustaz sudah hadir di studio podcast Mengaji yang dikelola oleh pemuda Masjid Al-Munawarah. Mudah-mudahan dari sinilah kebangkitan Islam. Mudah-mudahan. Sahabat di Mengaji, alhamdulillah kita sudah berbincang dengan Ustaz Suryadi Muhammad Ali. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan nasihat-nasihat yang beliau sampaikan menjadi motivasi kita semua, terutama bagi kita pemuda Masjid Al-Munawarah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.